ya, luar biasa. Jadi storage device yang dulunya itu berupa disket, itu di zaman Firaun, di zaman saya. Kemudian kalian waktu kecil belajarnya di era optical, CD-ROM, DVD-ROM. Sekarang menggunakan flash teknologi, ada flash drive, SSD, ya kan? Solid state technology itu luar biasa cepat banget kan, dibandingkan Bapak Ibu sekalian pakai hard disk. Nah, sekarang eranya era cloud. Artinya apa? Kita nggak tahu servernya ada di mana secara fisik. Tetapi kita bisa melakukan apa? Penyimpanan data. Google Drive. Ada yang tahu nggak Google Drive ada di mana? Nggak ada yang tahu. Servernya ya, fisiknya. iCloud, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu di mana fisiknya. Tapi saya bisa nyimpan, bisa buka, bisa. Anytime, anywhere. Luar biasa. Sekarang eranya cloud. Tetapi ada isu juga yang luar biasa nih. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nggak? Data-data pribadi artis-artis Hollywood dari A sampai Z bocor di iCloud. Pernah dengar nggak? Pak buka gitu kan. Wih, saya tahu itu gara-gara teman saya tahun 2018. Berapa? 16 ada masuk lagi. Beri buka, apa? Happening. Rusia. Jadi hack. Itu tuh Rusia gitu kan. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak happening? Pak, di Google mah nggak ada. Nah, ganti web browsernya pakai DuckDuckGo. Pernah tahu nggak DuckDuckGo? Ada yang tahu nggak? Pak, demoin. Jangan nanti direkam lagi omongan Pak Heri ngajarin gak bener gitu kan. Tapi ini salah satu ini salah satu baik lagi ya. Jadi di balik hebatnya teknologi ada sisi negatifnya juga. Apa? Masalah yang tadi ya, privacy. Itu bocor Bapak Ibu sekalian iCloud. Ya, jadi artis Hollywood dari A sampai Z ada semua video pribadinya. Dan nggak tahu ya, dari yang itu kan yang Hollywood ya, selebriti. Sampai yang amatir juga banyak, ngeri nggak? Coba aja cari ya, Fappening. Ya, tahu Fappening? Ada yang pernah dengar nggak Fappening? Halo? Enggak ya? Oh, jangan nanti malah jadi ini ya. Wah, jadi nggak bisa tidur nanti Bapak Ibu sekalian ya, malah nge-browsing ya terus ya. Seperti itu. Itu luar biasa. Bocor. That's it. Makanya saya bilang di balik teknologi yang luar biasa ini ada dampaknya juga. Apa? Ternyata ada dampak-dampak negatifnya juga. Kita harus pahami juga ternyata ya balik lagi. Ya please secure gitu ya. Biasanya kalau orang bule itu apa? Secure apa? First gitu kan. Ya, itu jadi hal yang pertama yang dilakukan adalah secure dulu kalau di sana itu. Ya, baik lagi seperti itu. That's it. Itu iCloud. Google Drive seperti itu. Jadi sekarang eranya nyimpen itu di cloud. Tujuannya apa? Biar bisa dibuka dimanapun, di device apapun, dan kapanpun. Wah, sekarang eranya ke sana storage device. Tetapi hari ini kita akan pelajari mekanismenya seperti apa. Ya, mekanismenya seperti apa supaya Bapak Ibu sekalian tahu juga nanti kalau ada perubahan di era-era setelah kita, di era-era saat ini, di era-era ke depan, kita tahu oh yang berubah ini seperti ini. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya ngikutin. Kenapa saya ngikutin? Karena saya tahu dulunya gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian nonton film Avenger nih, ya, kalau nggak nonton yang awal-awal, tahu-tahu nonton yang Endgame, pusing nggak? Tiba-tiba si Thanos kan udah mati kan? Ingat nggak sama si Thor? Ingat? Ya kan? Tapi kan karena dia menjentikan kan, hilang kan setengahnya kan ya? Nah kalau nggak tahu itu jadi nontonnya jadi aneh. Kayak nonton film Lord of the Ring itu kan, saya suka nonton tuh ya. Itu di balik itu semua ada cerita keren lah gitu kan ya. Jadi ada nilai filosofinya gitu kan. Kalau saya sering nonton kayak gitu, jadi ada nilai-nilai yang diajarkan kayak Harry Potter gitu kan ya. Jadi nggak sekedar film aja gitu, tapi ada sesuatu yang mereka ajarkan itu. Seperti itu, that's it. Paham ya? Jadi biar kita tahu, oh nanti kalau nanti dari era-era ke depan ada perubahan, ada yang berubah teknologinya, oh kita tahu, oh ternyata dulunya gini. Kenapa? Ini adalah sebuah roadmap, sebuah peta jalan atau sebuah state of the art. Ya, jadi baik lagi seperti yang saya bilang, ingat belajar itu adalah sebuah perjalanan. Dan saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada yang lebih paham dibanding saya yakin. Kenapa? Yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah ngalamin ngejalanin itu semua. Jadi kalau kita nanya itu sesuatu ke orang yang udah ngejalanin, you never try, you never know. Serius, saya berkali-kali ya ke mahasiswa bilang, Pak, saya ada masalah, saya bilang. Masalah apa? Masalah misalkan, oke, hubungan. Jangan tanya ke saya bilang. Kenapa? Saya pacaran cuma sekali, misalkan seperti misalkan ya. Tanya yang udah sering pacaran, betul nggak? Ya, iya nggak. Anehnya di kita itu nyari apa? Teman curhat yang nggak pernah pacaran. Ada, luar biasa. Akhirnya, ya kacau lah. Akhirnya apa? Bukannya balik lagi sama pacarnya, tapi apa?
jadian sama orang ini, gitu kan? Iya nggak? Halo, banyak kayak gitu. Oh, seperti itu ternyata. Baik lagi, paham ya? Jadi biar kita tahu apa sejarahnya dari storage device itu sendiri. Sampai ini paham? Paham ya? Oke, seperti itu. Saya akan coba share ke Bapak Ibu sekalian sebuah PowerPoint. Sebagian ada tools-toolsnya yang nggak jalan ya. Saya matikan di komputer saya, takutnya ada gangguan ya. Makanya saya matikan. Nanti kalau di komputer Bapak Ibu saya pasti bisa gitu. Seperti itu. Oke, bentar. Saya akan share. Bentar ya. Bentar. Oke, apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Oke, thank you ya. Oke, kita akan coba lihat gitu kan ya. Storage device, hardware, and network. Seperti yang saya sampaikan, storage device itu berupa perangkat keras, hardware. Ya, tetapi sekarang berubah eranya ke era cloud. Makanya dia itu storage-nya berupa hardware dan disimpan di cloud. Pasti dalam sebuah jaringan yang namanya adalah internet, seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Jadi, hari ini kita akan pelajari gitu kan ya. Mempelajari apa? Memahami bagaimana komputer menyimpan data berupa bentuknya apa? Biner. Ya, understand that computer store binary digits. Oke. Baik lagi seperti yang kita pernah dijelaskan sebelumnya, komputer cuma paham apa? 0 dan 1. Nah, ini kan dua nilai, makanya binary. Ya, ada dua nilai. Apa nilai yang pertama? 0, nilai yang kedua 1. Maka namanya ada binary. Nah, komputer cuma paham seperti ini. Kecuali komputer-komputer yang sudah canggih seperti quantum computing, NDNA computing. Jadi namanya qubit. Nah, ini tuh 0 sama 1 nyatu. Nah, ini qubit. Saking cepatnya dia berubah gitu kan. Jadi bingung. Itu nggak tahu 0 nggak ada 1. Nah, makanya adalah bukan bit, tapi qubit seperti itu. Quantum binary digit seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan bisa lihat juga, apa sih bedanya bits and byte? Oke, kalau ukuran file itu biasanya apa? 2G, B-nya besar atau kecil? Besar. Nah, besar adalah byte. Byte. Oke, tapi kalau kecepatan modem itu biasanya apa? 20 bit. B kecil. Mbps. Nah, Mbps. Megabit per second. Beda. Megabit per second. B-nya kecil dan B-nya besar. Kalau B-nya besar adalah byte. Kalau B-nya kecil, bit. Nah, biasanya kecepatan internet itu megabit per second. Paham ya? Harus dipahami. Makanya 20 Mbps, Pak, kecepatan modem saya 20 Mbps. Saya nge-download file 20 megabyte. Loh kok nggak nyampe per detik? Ini kan per detik, Pak. Iya, ini kan byte, ini bit. 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, jadi untuk mendownload file 20 megabyte per second dengan asumsi kecepatannya 20 Mbps, berarti akan butuh selama 8 detik. Ngerti ya? Karena ini B-nya besar, itu byte, bro. Kalau ini B-nya kecil, berarti bit. Nah, antara bit dengan byte beda. Kalau bit itu apa? Ya tadi binary digits. Nah, bit itu 0 sama 1, itu baru bits. Nilainya 1 aja, 1 digit. Kalau byte itu berapa? 1 binary pattern, di mana isinya adalah 8 bit. Oke, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melihat apa bedanya ROM dengan RAM. Oke. Ada ROM dengan RAM. Kalau ROM itu adalah read only memory. Kalau RAM, random access memory. Nah, kalau kita lihat yang namanya ROM itu apa? Dia cuma bisa dibaca. Makanya adalah read only memory. Memori yang cuma bisa dibaca. Kalau RAM adalah random access memory. Memori yang digunakan untuk menulis dan membaca dan sifatnya adalah temporary. Atau nanti muncul istilah yang namanya volatile. Maksud volatile itu ketika nggak ada aliran listrik ke si alatnya, datanya hilang. Contohnya, dimatikan komputer, hilang datanya. Kita lagi ngetik capek-capek, tiba-tiba mati lampu, nggak pakai UPS, nggak pakai laptop, hilang nggak? Hilang. Kenapa? Dia disimpan sementara di RAM. Kalau ROM itu beda, dia itu read only memory. Makanya dulu suka ada istilah CD-ROM. Ada nggak CD-ROM?
Ada ya? Compact disk read only memory. Contohnya apa? Kalau misalkan kita beli CD lagu artis-artis Indonesia. Misalkan Dewa 19 misalkan. Bapaknya jago banget, ya emang generasi saya generasi itu ya. Oke, CD-ROM. Jadi apa? Kita cuma bisa baca nggak? Kita cuma bisa play kan, betul nggak? CD-nya. Iya, itu ROM, read only memory. Kita cuma bisa play, kita nggak bisa nulis lagi sana. Ya itu ROM. Kemudian DVD-ROM. Jadi ROM itu bukan drive-nya, itu namanya CD drive. Hati-hati, maka saya bilang. Kadang kita suka nyamain ROM itu baru ruangan. ROM itu bukan ruangan, room baru ruangan. Pak, rumah bukan ruangan. Room itu adalah buat bikin kue, Pak. Ya, beda dari ceritanya sama ROM, kan ya, seperti itu. Paham? CD-ROM, read only memory. Contohnya apa? CD lagu, DVD film. Beli kan? Lu ada CD-ROM nggak? Itu ROM. Kalau R doang, berarti apa? Masih kosong CD-nya. CD R. Masih kosong, nanti kita tulis. Nah, udah setelah ditulis, nggak bisa diganti lagi. Nanti muncul CD RW. Read, write. Jadi bisa ditulis, bisa dihapus. Itu read, write. RW. CD RW. Seperti itu. Paham ya? Kita bisa lihat. Bisa seperti apa, ROM. Kemudian nanti kita lihat juga ada beberapa tipe media penyimpanan yang ada. Ya, understand that there are different type of storage device which hold varying amounts of data. Ya, nah sekarang udah eranya luar biasa. Nanti kita bisa lihat sejarahnya seperti apa sih gitu kan. Tadi Bapak bilang disket seperti apa, nanti kita lihat seperti itu. Oke. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, yang namanya komputer cuma ngerti apa? 0 sama 1. Yang artinya apa? Mati atau nyala. Ya, on atau off. Oke, dia cuma paham apa? Biner, 0 atau 1. B, 2 nilai. 0 atau 1. Oke. We call those 1 or 0 bits. Oke. Itu adalah singkatan dari binary digits. Ya, is abbreviation from binary digits. Ya, bits. Nah, bit seperti itu. Oke. 1 byte, a byte made up of 8 bit. Oke. 1 byte terdiri dari 8 bit. Is enough computer memory to store a single character of data. For example, the letter F. Misalkan nama saya adalah Harry. Oke. H-E-R-Y. H-E-R-Y. Nah, ketika disimpan di komputer, H itu menjadi apa? 1 byte. Oke, 1 byte, B-nya besar ya. Jadi kalau di sini ada H-E-R-Y, berarti berapa? 4 byte. Nah, oke. Di dalam 1 byte ini ada 8 bit. B-nya kecil. Nah, seperti apa? Ternyata the computer use a code to understand what its bit pattern means. Nah, jadi dia memahami setiap pola dari si binary pattern itu sendiri. Contohnya apa? Nah, ini kita bisa lihat. Tadi kan dibilang huruf F kapital. Huruf F kapital. Itu adalah nomornya nomor 70. Ini milik siapa? Milik si ASCII. Nah, ASCII code. ASCII adalah American Standard Code for Information Interchange. Jadi Amerika bikin sebuah standar di mana dia itu bikin ASCII table, di mana nanti untuk memetakan. Jadi si F kapital itu sama dengan angka 70. Enter itu 13. A kapital itu 65. Nah, si 70 ini disimpanlah ke dalam bentuk binary pattern. 1 ini adalah 1 bit. 1, 2, ada berapa ini? 8. Iya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah yang namanya 1 byte. Jadi, setiap data disimpan di komputer dalam bentuk apa? Byte. Makanya ukurannya kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, enggak? Kalau kita beli hard disk atau SSD, selalu gitu nggak? SSD lu berapa? 512 gigabyte. Oke, byte. Kenapa? Isinya bisa menampung binary pattern. Kalau 5 giga berarti apa? 5 miliar pattern. Kalau 1 tera berarti apa? 1 triliun byte. Oke, tapi kemarin saya baru ganti SSD 512, luar biasa. Ternyata kurang, bro. Ya, singkat cerita, sering install ini. Baru kerasa, kemarin penuh ya. Kesal juga saya.
Ya, dikirain SSD 512 itu lumayan ya, ternyata nggak cukup juga. Dunia berubah kan. Kenapa? Baik lagi sekarang high resolution, ya nggak? Gambar dengan high resolution, video dengan high resolution. Kemudian kalau saya rekam video ngajar itu bisa berjam-jam. Isinya kalau misalkan high resolution itu bisa bergiga-giga. Wah, luar biasa. Paham ya? Jadi ada bit, ada byte. 1 byte 8 bit, 1 byte 8 bit. 1 byte itu 1 binary pattern, di mana nanti membentuk sebuah konfigurasi 8 digit angka biner. Nah, itu namanya binary pattern. Oke, sampai sini makanya kalau di film Matrix, nah lihat ya, selalu kan kalau di itu warnanya hijau kan, angkanya 1 dan 0 aja kan, iya nggak? Nih, iya, dia itu jalan terus. Memang seperti itu. Jadi kita itu ngirim data cuman gini doang, Bapak Ibu sekalian. Pada saat kirim ke internet gitu aja, angka 0101 aja sama dia. Nanti diinterpretasikan, ya, kita terjemahkan ke dalam bentuk apa? Bisa teks, bisa gambar, bisa video, bisa audio, bisa apapun juga. Ngeri nggak? Semua disimpan dalam bentuk biner. 01 aja semua. Makanya seperti saya bilang, kalau Bapak bisa nonton di film Matrix, ya nggak? Angka 01 aja bertukar tempat. That's it. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Paham? Paham ya? Computer storage device. Nah, Amerika membuat namanya ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ASCII is a code which represents English character as number. Its letter is assigned a number. For example, A equal to 65. Nah, inilah yang namanya ASCII table. Pak, kalau A ini kan kapital, kalau A kecil, itu apa? Beda lagi Bapak Ibu sekalian. ASCII code-nya nggak mungkin 65, beda lagi. Jadi, semua tombol di keyboard kita, ya, semua tombol di keyboard kita itu dinomborin Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika ditekan, ngirimlah angka ini ke si prosesor. Nanti prosesor ngolah sedemikian rupa. Meskipun tombolnya suka ada kan namanya mahasiswa ya, keyboardnya dicabut-cabutin Bapak Ibu sekalian. Kan kalau di lab itu kan nggak ciklet, ciklet kan kalau kita ciklet ya. Jadi kalau cabut itu bisa patah kan, kalau nggak bener ya. Tapi di kelas itu kan gampang cabut, pindah-pindahin mahasiswa kan. Jadi kan kalau siswa nakal, kalau mahasiswa apa? Maha nakal. Iya kan? Kalau mahasiswa pinter, kalau mahasiswa berarti maha pinter. Kalau dablek berarti maha dablek. Waduh, ngeri seperti itu ya. Maha berat ya, makanya. Kalau di Amerika itu nggak ada namanya mahasiswa yang ada apa? Semua student nggak? Bahkan S3 aja namanya PhD student. Di Indonesia aja ada Maha ya. Mahapati Gajah Mada seperti itu. Kayaknya gara-gara itu ya. Jadi mahasiswa ya seperti itu. Oke. Sampai sini paham Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Seperti itu disimpan dalam bentuk biner 0 dan 1. Oke. Most computer use ASCII code. Ya, karena apa? Baik lagi kiblatnya IT adalah Amerika for sure. Ya, sekarang orang terkaya di dunia kan diganti ya, bukan Jeff Bezos lagi, tapi si Elon Musk ini. Ini lagi heboh kan ya. Gara-gara apa? Cryptocurrency ini gila kan. Sama China di blok sekarang ya, cryptocurrency ya serius. Mau dimusnahkan ya, dibinasakan. China ngeri kan, kalau sampai uangnya digital semua ya udah. Nanti bank hilang semua di muka bumi kan, betul nggak? Takut semua pasti negara-negara, terutama negara yang banyak duit. Kenapa? Baik lagi kalau jadi uang digital yang ngeri lah. Ya, jadi satu dunia itu satu mata uang misalkan. Tapi itu tanda-tandanya apa? Kiamat buat orang yang ngerti gitu kan ya. Ngerti agama. Kalau saya ya, saya kalau sama itu ya baik lagi ya. Kalau agama itu nggak usah diperdebatkan lah, pusing lah. Oke. Most computer use ASCII code. This makes it possible to transfer data from one computer to another by changing the ASCII code into a binary pattern. Jadi mengubah semua ASCII code-nya ke dalam bentuk binary pattern. Nah, kita bisa lihat nanti kita lewat di sini. Nanti Bapak Ibu sekalian coba ya. Sama saya dimatikan si registernya, takutnya mengganggu gitu kan ya. When we write number in decimal system, we write them in column. Its column is 10 times bigger than one before. Right to the left, dari kanan ke kiri. Ini apa? Satuan. Ini apa? Puluhan. Ini apa? Ratusan. Ini apa? Ribuan. Jadi kalau ada angka 1010 versinya manusia, desi itu apa? 10 deka. Deka dari 0 sampai 9. Coba hitung. Ada berapa? 0, 1, 2 sampai 9. Ada berapa angka? 0, 1, 2, 3, 4. Ada berapa angka? 10.
That's it. Makanya namanya dekadesimal namanya. Itu versi human. Kalau komputer itu B, cuma 2, 0 sama 1 kan. Ngerti ya? Paham ya? Makanya kenapa namanya desimal, kenapa namanya binary seperti itu. Oke, ini versinya manusia, versinya Heri Herianto. Berapa? 1010 itu sama dengan 1010. Ini versinya manusia, 1010. Kalau tambahin satu lagi, jadi apa? Tambahin sini kan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Kalau ada angka di sini berarti apa? 11.010. Ya kan? Versi human, bro. Jadi apa? Tadi bilang satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Atau kita bisa lihat ini 10 pangkat berapa? 0. Bilangan apapun yang pangkatkan 0 sama dengan 1. Ini 10 pangkat 1. Berarti berapa? 10. Ini 10 pangkat 2. Berarti 10 kali 10. 2 kali. Berarti berapa? Terus. Ini 10 pangkat 3. Berarti 10 kali 10 kali 10. 1000. Ini 10 pangkat 6. Dan ini adalah 10 pangkat 7. Kalau paham? Pahamnya dimulai dari 0. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu sampai puluhan juta. Seperti itu. Kalau ini punya 8 digit. Nah, kalau di biner itu bukan satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Bukan, tapi ya. Berarti apa? 2 pangkat 0. Berapa? 1. Bilangan apapun dipangkatkan 0 ya 1. Ini 2 pangkat 1 berapa? Ya 2. Kan 2-nya 1 gitu kan. Kalau ini 2 pangkat 2. 2 kali 2, 4. Ini 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2, 8. 3 kali 2 aja, 8 kali 2, 16. Berarti nambah 4. Sampai yang ini berarti 2 pangkat berapa? 7. That's it. Jadi base-nya berapa? 2. Beda dengan kita manusia. Berapa base-nya? 10. Berarti kalau ada angka 1010 di bilangan biner, artinya adalah 2 ditambah berapa? 8. Nah ini kenapa nggak dianggap? 0. 0 dikali 4 ya 0. 0 dikali 1 ya 0. Biar apapun dikali 0, 0. Berarti berapa nih? 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Berapa? 10. Versinya apa? Human. Kalau versi kita itu 10. Tapi kalau versinya komputer adalah 1010. Kenapa? Dia biner, Bapak Ibu sekalian. Paham? Paham ya? Nah kalau ini sama. Tadi kan 11.010 kalau versinya manusia. Kalau versinya biner tinggal apa? 16. Ditambah berapa? 8. Ditambah 0. 0 kan ya? 0 kali 4 ya 0. Tambah 2. Berarti berapa? 26. Berapa? 26. Betul. Betul. 26. That's it. 26. Ngerti ya? Kita bisa, 26 gitu kan. Oke. Ya, 26. That's it. 16 tambah 8 tambah 2, 26. Ini versinya human, versinya manusia. Tapi kalau versinya komputer, 11010. Wow. That's it. Ya, nanti dicoba ini di rumah kalau bisa. Nah, jadi semua data disimpan dalam bentuk apa? Biner. Karena 1010. Termasuk apa? Teks, gambar, audio atau sound, video atau movie atau film, semua pokoknya. Kebayang. Jadi kalau kita ngetik I don't take up lot of space, kita ketik di keyboard. Yang komputer adalah ngitung sedemikian banyak, pusing dia. Seperti manusia. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Otak kita itu ngitung cepet banget. Kalau nggak percaya, seperti kita lapar cari makan. Kita kan pakai mata kita, ngitung kan. Ada makanan nggak? Ada makanan, dia mendeteksi kan. Saya pelajari itu di S3 kayak gitu. Ternyata komputer itu gitu, manusia, dan sulit untuk menyamai manusia. Tetapi untuk hal-hal tertentu yang sifatnya pada repetisi, manusia kalah. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu sekalian, pernah dengar ada Elon Musk, dia bikin OpenAI, bikin bot melawan juara dunia Dota, si Dendi. Pernah dengar nggak? Kalau Bapak Ibu sekalian main Dota ya, game Dota itu terkenal, namanya Dendi. Itu juara dunianya. Kalah Bapak Ibu sekalian sama si OpenAI-nya Elon Musk. Bahkan Google juga bikinnya DeepMind, ingat nggak DeepMind? Bikin melawan main apa namanya? Catur itu. Go. Catur Korea atau catur China, ada China, kayak main Otelo gitu. Lawan juara dunianya, si Xiangdol kalau nggak salah. Orang Korea, juara dunia.
Kalah Bapak Ibu sekalian. Gila nggak? Karena apa? Manusia itu berpikirnya kan bercabang-cabang, apalagi dipengaruhi oleh emosi. Jadi yang membuat kita lemah itu emosi kita. Serius, manusia itu. Tetapi yang membuat bahagia ternyata emosi juga. Ya, that's it. Nah, ternyata otak itu berputar. Wah, sama kayak komputer Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Harus yang cepat. Zaman sekarang cepat apa? Kebayang. Sekarang kan banyak apa? Zamannya revolusi industri 4.0. Semua perangkat dimasukin apa? Artificial intelligence. Intelijensia buatan. Supaya apa? Jadi mesin. Dia bisa bekerja sendiri. Kalau yang namanya mesin disuruh mati, ya mati. Disuruh hidup, ya hidup. Rusak tangannya, cabut, ganti baru. Selesai. Manusia nggak bisa mudah itu, Bro. Ya. Jadi, that's it. Dalam bentuk apa? Biner. Seperti itu. Pak, kalau gambar gimana? Ingat kemarin kita ada yang namanya apa? R, G, B. Ingat nggak? Red, green, and blue. Nah, ini red itu 1 byte. Nilainya dari 0 sampai 255. Untuk di red, warna red. Nilainya dari 0 sampai 255. 255 itu di biner apa? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 digit. Ini 255, kita buktikan di sini. Ya, kita buktikan di sini. Ya, kita lihat. 1, 1, 1, 1, ini 1 ya. 1. Ini nolnya saya buang. Kita tambahkan. 128 tambah 64, 192. 192 tambah 32, 224. 224 tambah 16, 240. 2040 tambah 8, 248. 248 tambah 4, 252. 252 tambah 2, 254. 254 tambah 1, 255. Nah, jadi warna merah juga ternyata disimpan. Kalau 0 apa? Ini 0 semua, kan ini 0, 0, 0, 0. Ya, jadi dia mampu menyimpan 256 nilai dari 0 sampai 255. Ini untuk apa? Warna merah aja. Makanya ada 3 channel disebutin. 3 channel. Channel red, channel green, and channel blue. Nah, itu kalau gambar. Jadi kebayang semakin besar kamera kita, semakin besar nggak size gambarnya? Iya. Bapak Ibu sekalian punya kamera canggih. Sekarang baru keluar iPhone 13 gitu kan. Ya mungkin Indonesia udah ada yang punya ya iPhone 13 ini. Ya, mungkin belinya di luar gitu kan. Saya nggak tahu lah pokoknya iPhone 13. Kebayang kameranya misalkan 64 megapiksel. Ketika dicepet itu kan disimpan, pasti gede banget tuh. Kenapa? Jumlah detiknya banyak banget. Pak, kenapa ini lebih kecil? Karena dikompresi dalam bentuk JPEG. Nah, biasanya kan JPEG itu adalah file yang telah dikompresi. Coba kalau pakai kamera profesional. Dia kan cuma berapa kali yang jepret harus disimpan dulu ke komputer kadang. Iya. Kenapa? Dia itu ngambil apa? Raw. Datanya itu masih mentah. Supaya nanti bisa diolah dengan luar biasa. Oh, seperti itu. Jadi apa? Sama. Semua disimpan dalam bentuk apa? Binary form. Bentuk biner. Seperti itu. Nah, ternyata komputasi itu, kenapa komputer butuh cepat ngitungnya? Nah, that's it. Lihat aja di sini. Jadi ketika ada orang, I don't take up a lot of space, ketikin langsung. Ketika disimpan, komputer itu kayak gini nih, kacau balau, dia itu berrrr gitu kan, seperti itu. Paham? Paham ya? Oke, sampai sini ada yang bertanya Bapak Ibu sekalian? Belum? Pak, lebih cepat, lebih baik. Oke, Pak, saya paham. Sabar Bapak Ibu sekalian. Baru juga mulai udah pengen disuruh pulang lagi ya, tega banget ya. Baru mulai semangat ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau kita lanjut. Nah, ternyata kita bisa lihat, makanya ada ukuran file ya ketika kita simpan. Ya, ada ukuran file. The amount of data store is measured in kilobyte. Oke, biasanya itu dalam apa? Kilobyte. Tetapi singkat cerita berkembanglah dari kilobyte itu menjadi apa? Megabyte. Nah, 1 kilobyte itu bukan 1000, tapi 1024. Dia adalah 2 pangkat 10. Nah, 1024. Jadi kalau 1 mega, 2 pangkat 2, 20. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 20 kali. Dapatlah 1 megabyte. Kalau 1 giga adalah 2 pangkat berapa? 30. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, lihat aja di iPhone. Storage-nya 128. Ini 64 kan? 64 kalau yang versi yang 11 ya.
64 giga, 128, 256, 512. Kerasa nggak Bapak Ibu sekalian? Halo, kerasa nggak? Dia naiknya 22 nggak? 64 kan ya, biasanya punya iPhone. Kemudian 128, ini kali 2 nggak? Kali 2 ya? 64 kali 2, 18. 18 kali 2 berapa? 2, 5, 6. 256 kali 2, berapa? 5, 12. That's it. Ya, luar biasa. Jadi, that's it. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Makanya kalau kita punya Windows 32 bit, berarti 2 pangkat 32. Itu berarti sekitar 4 miliar, sebenarnya saya sampaikan. Jadi kalau pakai RAM-nya maksimal dia cuma berapa? 4 giga, sorry, bukan 4 mega, sorry. Ya 4 miliar gitu ya maksudnya. Jadi 4 giga, 4 miliar kan. 2 pangkat 32, makanya sekarang semua pindah ke 64 bit. Nah, hati-hati kalau Ibu sekalian ya. Komputernya 30 bit, install RAM 8 giga, percuma. Yang kepake cuma 4 giga saja. Paham ya? Biar tahu seperti itu. Oke. Nah, setelah Tera apa Pak? Peta. Wah, petabyte. Oke. 2 pangkat 50. Setelah peta Pak? Exa. Setelah Exa, Iota. Wah, ngeri. Sekarang udah ke sana Bapak Ibu sekalian, bukan Tera lagi, data di dunia. Udah exabyte. Mengerikan. Big data. Makanya sekarang di dunia ini kebanyakan orang jadi apa? Data scientist ya nggak? Pernah dengar nggak? Kalau di negara-negara maju, kalau di Indonesia sih nggak, belum. Tapi saya yakin 5-10 tahun lagi kita arahnya ke sana. Kenapa? Knowledge discovery. Jadi sekarang itu ibaratnya kalau zaman-zaman dulu, kalau kita pengen berhasil, kita harus cari apa? Tempat buat bertanya kan. Iya nggak? Kalau zaman dulu mah suka ada kan paranormal, ya nggak? Halo? Ngerti ya? Zaman sekarang ya, dengan Pak. teknologi, kita nggak usah jadi paranormal. Kenapa? Cari komputer yang datanya maha banyak. Ingat, orang yang punya pengalaman yang sangat banyak itu pasti lebih paham nggak? Ya. Sorry to say, saya bukan tipe orang yang suka bisnis. Ya, tapi kalau masalah bisnis saya nggak akan pernah percaya sama saya. Tapi Pak, tanya ke teman yang ngerti bisnis. Karena mereka punya pengalaman. Sorry to say, pebisnis itu pasti pernah ketipu nggak? Nggak ada pebisnis yang nggak pernah ketipu. Nggak mungkin, saya yakin. Dan setiap cerita kayak gitu semua. Dia cerita, makanya dia mulai waspada. Waspada ya? Ya, ini maduh, ini gue males lah. Kalau ketemu sama orang-orang yang mungkin akan bakal jadi masalah. Mereka malas kan? Ya, seperti itu. Oh iya, saya baru nggak juga. Makanya udah umur lu udah segini mah, lu please lah gitu kan. Jangan gaul-gaul sama orang-orang yang nggak jelas. Kenapa? Udah saatnya bukan lu saya gitu kan. Kerasa bener. Paham ya? Jadi that's it. Pengalaman. Nah, sekarang dunia itu exabyte, yottabyte. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Dan saya tahu kenapa nanti WhatsApp, Facebook bersatu, Instagram bersatu. Kerasa nggak Bapak Ibu sekalian? Facebook, Instagram udah bersatu kan? Iya nggak? Ya WhatsApp itu kan punya satu geng kan? Iya nggak? Halo? WhatsApp, Instagram, Ya, Facebook, betul, Pak. satu geng. Artinya apa? Itu gratis kan? Iya gratis, tapi luar biasa. Dia punya data kita semua, nanti dia diolah sedemikian rupa, nah bisa tahu kan, oh dunia itu seperti apa. Ibaratnya kayak paranormal zaman dulu lah. Saya pengen berhasil dagangnya, jualnya gimana. Dia nanya kan teknik-tekniknya. Kalau di sini ya nanya ke mereka. Karena mereka udah punya pengalaman yang sangat luar biasa. Ini kan ilmiah gitu kan. Kalau itu kan metafisika ya. Saya juga sulit lah. Saya nggak percaya juga, nggak bisa karena saya pernah lihat gitu kan. Ada yang seperti itu di depan mata gitu kan. Jadi nggak bisa bohong juga gitu. Cuman kalau jelasin nggak ngerti saya. Karena saya bukan Ed sama Roland yang ada di film Conjuring itu kan ada paranormal. Oke, sampai dipaham? Halo, paham ya? Jadi that's Ya, it. Pak. Kilo, mega, giga, tera, peta, hexa. Iya, Pak. 2 pangkat 10, 2 pangkat 20, 2 pangkat 30, 2 pangkat 40, dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat, nanti dijodohkan. Bapak Ibu sekalian bisa. Nah, sekarang kita masuk ke namanya ROM and RAM. ROM, read only memory. When a computer is first switched on, it needs to load up the BIOS gitu kan ya. And basic instruction for the hardware. BIOS, nah sekarang bilang BIOS. Basic Input Output System. Kalau kita nyalain laptop pertama kali muncul nggak logo-logonya? Kalau kita HP, kalau Lenovo, iya nggak? Nah itu tuh dari pabriknya.
Itu namanya BIOS. Sebelum masuk ke Windows, sebelum masuk ke Macintosh, iOS, ngerti ya? Muncul dulu. Kan kalau Apple ya pasti Apple lah gitu kan, karena memang Apple itu kan eksklusif. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita kan pakai apa? Belinya Asus kayak gitu kan ya. Sony, Toshiba, nanti muncul, nah itu BIOS. Jadi Basic Input Output System. Nah, itu namanya ROM. Dari pabriknya sudah ditanamkan di kita. Jadi meskipun listrik mati nggak akan hilang. Meskipun nggak dinyalain lama nggak akan hilang. Kemudian kalau di PC, salah satu lagi gini, pernah nggak Pak Ibu nyalain PC, udah gitu nyalain, pip, bunyi, pip. Ngerti nggak sekali? Suka bunyi, coba dengerin, pip. Cuman yang sekarang udah nggak bunyi. Sekarang udah speakernya cabut. Kalau zaman dulu suka bunyi, nandain bahwa itu RAM-nya udah kebaca. Ya nanti kalau misalnya coba di PC-PC zaman dulu ya, coba nyalain kok, pip. Nah, sekarang. Nah, itu tanda bahwa udah mulai aktif gitu kan. Nah, di situ kita bisa lihat. Kemudian jam. Jam kita jalan terus nggak? Jam kita jalan terus. Iya nggak? Nggak pernah jamnya mundur ya, kecuali kalau baterainya habis. Iya. Ya, baterai BIOS habis, ya mundur lah ke zaman tahun 2000 nanti. Ya kan? Paham ya? The speed kan jamnya jalan terus, meskipun kita nggak connect internet. Ya, seperti itu. Nah, itu ROM, Read Only Memory. Ya, Read Only Memory. Ya, kemudian sifatnya dia adalah non-volatile. Artinya apa? Menetap, persistent. Non-volatile. Okay. Because it retains the data. Datanya nggak hilang, Bapak Ibu sekalian, meskipun listriknya mati, komputer dimatikan. Tetap ada gitu kan. Non-volatile. ROM, Read Only Memory. Nah, contohnya apa? Tadi CD-ROM, DVD-ROM, ya, dia disimpan ke CD, dia disimpan ke DVD, dan sifatnya menetap. Data stored in ROM remain there even when the computer is switched off. Jadi dia tetap ada meskipun komputernya dimatikan. Oke. ROM can be found on the motherboard. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ada di mainboard atau motherboard. Ya, seperti itu. Itu namanya ROM, BIOS, atau CD-ROM, DVD-ROM. Jadi kalau kita beli apa CD-CD artis lagu ya kan? Nanti kan di situ kan ada lagunya. Kita bisa baca pakai CD player, DVD player. Tetapi kita nggak bisa nulis ke situ. Kenapa? Itu udah ROM, read only memory. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Nah, kalau dibahas, kalau kita beli gadget, beli mobile device yang dibahas adalah apa? RAM. Nah, RAM adalah Random Access Memory. Computer store temporary data in RAM. Oke, dia nyimpan data secara sementara. This could be operating instruction, loose bit of data or content from program that are running. Makanya kenapa RAM-nya besar. Bapak Ibu sekalian pernah ke sebuah tempat makan. Di situ ada waiting list. Paham waiting list? Kenapa waiting list? Penuh nggak tempatnya? Makanya kita harus waiting list. Ya, apalagi kalau misalkan saat-saatnya liburan itu luar biasa waiting list. Kenapa? Tempatnya penuh. Sama ini juga RAM itu seperti itu. Jadi kalau RAM-nya sedikit, tempatnya kan sedikit. Yang datang banyak, ngantri nggak? Ngantri. Akhirnya apa? Lama nggak? Lama. Makanya kenapa RAM itu harus besar, terutama Bapak Ibu sekalian yang senang main game, yang senang video apa? Editor. Oh, that's it. RAM itu harus besar. Kenapa? Biar cepat. Kenapa? Tadi space-nya cukup. Kalau space-nya kurang, ngantri. Yang namanya ngantri, lama. Nah, kenapa RAM itu harus besar? Oke, seperti itu. Ya, kita bisa lihat. Jadi apa? Ketika komputer mati, datanya dia dirilis, di-clear, dibersihkan, hilang. Katanya Bapak Ibu sekalian lagi ngetik-ngetik kerjaan, aduh, gua disuruh nih, masih bos nih. Apa, bikin laporan, tiba-tiba cepret, mati. Hilang nggak datanya? Hilang sudah. Kenapa? Disimpan di RAM, Bapak Ibu sekalian. Disimpan apa? Di RAM. Jadi ada ROM, ada RAM. Kalau ROM, read only memory. Kalau RAM, random access memory. Untuk menyimpan data secara sementara. Kenapa? Yang namanya ngitung butuh apa? Tempat sementara. Contohnya gini nih, gini ya. Oke, ini logikanya biar Bapak Ibu sekalian paham. Oke. Saya punya segelas, misalkan secangkir kopi. Oke, ini isinya kopi. Oke.
Kemudian saya punya secangkir susu. Oke, ini susu. Oke. Kemudian singkat cerita, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian diminta untuk memindahkan isinya. Kopinya pindah ke gelas yang kedua, susunya pindah ke gelas yang ke-1. Gimana caranya bapak-ibu sekalian? Coba tugasnya ini, gimana caranya? Logika. Halo. Jadi saya minta memindahkan secangkir kopi dan secangkir gelas susu ya, segelas lah, segelas kopi dan segelas susu, memindahkan isinya. Gimana caranya bapak ibu sekalian? Ada yang bisa jawab? Atau mencoba? Menggunakan gelas lain sebagai cadangan. Kita butuh cari gelas kosong nggak? Ya, cari gelas kosong. Iya, gelas kosong. Ini gelas yang ketiga. Nah, singkat cerita, si kopi pindahkan ke sini, betul nggak? Betul. Ya, pindahkan gini si kopi. Nanti si kopi kosong nggak ini gelasnya? Kosong. Baru si ini dituangkan ke sini, betul nggak? Betul. Setelah itu selesai, yang ini pindahkan ke sini. Akhirnya bertukar tempat lah kopi dan susu. Iya nggak? Iya. Paham? Nah, RAM itu seperti itu. Jadi ketika ada tugas-tugas itu, kita butuh space kosong. Tempatnya. Itu sementara nggak gelasnya itu yang kosong? Sementara kan? Karena tugas saya memindahkan segelas kopi dan segelas susu. Kalau dipindahkan langsung nggak bisa. Pak, buka dulu mulutnya, kopinya masukin dulu. Wah, gitu kan, itu mah jorok atau bro, seperti itu. Pak, ngerti ya? Pasti apa? Cari gelas kosong. Itulah ilustrasinya RAM. Sampai sini paham? Makanya butuh RAM yang banyak. Kenapa? Baik lagi. Ketika main game, tiba-tiba pindah lokasi, gerak kita jalan. Kita butuh RAM untuk nampung sementara, memindahkan gerakan-gerakan itu. Gerakan itu adalah video, berarti gambar. Kan makanya kalau video itu ada frame per second. Biasanya kamera kita itu pakai 25 frame per second. Jadi dalam 1 detik ada 25 gambar yang bergerak, seret gitu. 25 frame per second. Pada umumnya kamera kita seperti itu. Tapi kalau misalkan kamera-kamera yang canggih itu bisa banyak. Semakin apa? Semakin lembut gerakannya. Ya, makanya kalau kita bisa lihat suka ada acara-acara, wah, tentang apa? Produk lah, launching produk itu kan gambarnya keren banget ya, gerakannya itu detail banget. Nah, itu biasanya berapa frame per second bisa sampai 40-50. Paham ya? Semakin banyaknya semakin berat. Makanya balik lagi seperti bilang, kayak senang video editor, content creator, ya gamer itu butuh komputer dengan high spec ya, high specification seperti itu. Oke, paham itu namanya RAM, sama seperti tadi gelas kosong ini gitu kan, seperti itu. Oke, sifatnya sementara atau disebut dengan istilah namanya volatile. Oke, volatile di sini. Oke, sifatnya sementara. Because it only store the data whilst the computer is switched on. Jadi ketika komputer nyala dan ketika dari aplikasinya apa? Sedang berjalan. Kalau aplikasi itu hilanglah semua, dirilis sama dia, di-clear seperti itu. Oke, RAM, random access memory. Nah, kita bisa lihat ini contohnya. Kemudian yang luar biasa nih. Pak, masangin RAM bisa nggak sendiri? Halo. Masangin RAM bisa nggak sendiri? Bisa. Mudah nggak? Mudah Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin salah. Halo, nggak mungkin salah. Kenapa? Ini lihat nih, ini ada slot-slotnya. Nah, jadi nggak mungkin salah. Caranya tinggal buka kuncinya, cetek-cetek, cabut, pasangin. Ngunci sendiri otomatis, cepret gitu. Sama di laptop juga. Luar biasanya kita kadang, ya karena bingung, nggak tahu kan. Baik lagi karena orang nggak tahu kan. Datang ke tempat itu bayar 50.000 sampai 200.000, cuman masangin doang, dia pura-pura bawa ke dalam, jadi kasih lihat kan, sulap itu kan, sulap, padahal udah tahu triknya bukan sulap seperti itu. Halo, hati-hati, maka saya bilang, bapak mah ngasih tahu, jadi gua ketahuan kan ya. Enggak serius, maksudnya ini kan mudah banget gitu kan, nggak usah susah-susah. Apalagi kalau kadang kan, wah disuruh masih bos nih, aduh bingung lah, udah kita pergi aja kemana, ke teknisi gitu kan. Padahal cuma dicetek-cetek doang, puk, masukin, nggak mungkin salah. Salah bisa, tapi maksa, akhirnya rusak. Kalau prosesor udah ribet, cuma kakinya banyak banget kan. Kalau sekali potong ya beli lagi gitu kan. Itu susah lah. Maksudnya butuh effort lah. Kalau RAM itu gampang banget Bapak Ibu sekalian. Ya jangan sampai apa? Kita ketipu juga gitu kan. Oke? Seperti itu kita bisa lihat, nih RAM.
Nanti tidak menjodohkan, bisa lihat. Nah, sekarang kita ada namanya apa? Baking storage, bukan baking soda. Baking soda ternyata buat bikin kue. Ini baking storage atau namanya adalah secondary storage. Tadi kan ROM sama RAM itu adalah primary storage. Kalau ini namanya secondary storage. Nah, ini yang kita suka pakai nih. Ya. Nah, tapi istilahnya kalau beli handphone apa? Ada istilahnya ini ROM. Internal memory maksudnya itu secondary storage maksudnya. Tapi suka ada istilah nih ROM. Saya suka ketawa makanya saya bilang ini istilah-istilahnya sekarapmu gitu ya. Ya, ini secondary storage atau baking storage. Ya, ada 3 tipe kita bisa lihat. Yang pertama apa? Oh, zaman saya nih, zaman Fir'aun. Saya hidup di zaman Fir'aun ya, kita bisa lihat pakai apa? Pakai magnetik nih warnanya gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian punya credit card atau kartu ATM, pernah lihat nggak di belakangnya? Ada garis warnanya coklat tua, hampir hitam. Suka lihat nggak? Di kartu kredit, kartu ATM. Ya, itu adalah magnet Bapak Ibu sekalian. Magnetic tape namanya. Nah, nyimpen datanya di situ. Nah, tahun ini adalah tahun terakhir pakai itu kan. Iya nggak? Bapak Ibu yang belum ganti ATM harus segera ya. Karena tahun ini terakhir. Pakai chip. Nah, sekarang pakai chip biar apa? Lebih secure, lebih aman. Karena pakai magnet tape mudah di skimming. Paham skimming? Di copy. Kartu ATM Bapak Ibu sekalian, kartu kredit itu di skimming, di copy, dipakailah buat yang nggak benar. Bahkan dulu sempat Indonesia kan di blacklist kan, kartu kreditnya ingat nggak? Sebelum zaman PayPal lah, PayPal juga sempat, pokoknya akun Indonesia diblok we. Kenapa? Banyak skimming ya. Kadang Indonesia itu luar biasa, kartu kredit, kartunya di-share ke orang. Ini nomor kartu kredit gua, jadi pakai di kita kan. Kalau nggak percaya sekarang banyak nggak yang itu sertifikat vaksin, tanggal lahir, semua di-share nggak? Wah itu paling anti, nggak boleh itu. Nomor NIK kan, ada NIK kan? Nomor induk kependudukan itu nomor KTP kan? Di-share, wah Indonesia mengestam nama luar biasa we. Ya. Nah ini di zamannya itu pakai magnetizing. Zamannya saya waktu itu awal kuliah pakai disket. Lagu MP3 aja nggak cukup bro. Lagu MP3 yang cuma 3 mega sebab ini cuma bisa menampung 1,44 megabyte. Nangis nggak? Ya serius di zaman dulu tuh baru. Hanya hidup di zaman sekarang. Yang nggak di zaman Fir'aun seperti itu. Oke. Magnetik. Berubahlah ke era yang namanya optical. Nah ini kayak kalian ngalamin lah optical. PS1, PS1 ngalamin ya. Kemudian CD audio, CD lagu. Ya, CD lagu kan seperti itu. Oke. DVD player, nonton film kan DVD ya. Itu udah optical. Pakai sinar dia. Disinari gitu kan. Kemudian sekarang eranya flash drive. Apa? Pakai flash teknologi. Wah, luar biasa. Kalau nggak percaya Bapak Ibu sekalian, saya udah setahun nih pakai SSD. Ya, dulu pakai hard disk. Kalau pakai hard disk, saya nge-boot komputer saya bisa berapa menit, nangis. Pakai SSD cuma 10 detik Bapak Ibu sekalian. 1, 2, kadang enggak, dihitung pakai tangan, udah udah masuk ke Windows. Dulu pakai hard disk, sorry itu saya, makanya alihlah ke SSD lah. Emang lebih mahal, tapi baik lagi, lebih nyaman. Tapi kalau dari SSD pindah ke hard disk, mau nangis. Kemarin kan saya nyobain ya, komputer di lab. Nungguin, aduh, saya bilang gini, gitu kan ya. Kebiasaan naik traktor dikasih cangkul. Ngerti ya? Ngerti maksudnya? Nah, baik lagi, itu juga harus sabar. Seperti ya. Emosi, dijaga seperti itu. Oke, flash drive. Sekarang eranya ke sana. Tapi yang luar biasa, seperti yang saya bilang tadi, sekarang kita di era apa? Cloud storage. iTunes, ya kan? Artis-artis sekarang kan daripada kita beli CD-nya, kita download aja di iTunes, enggak? Kalau pakai iPhone. Kalau pakai MacBook. Iya, download, bayar aja per artis. Lebih ketahuan berapa banyak yang download. Kalau dulu, soal itu saya bajak aja, betul nggak? Saya balik lagi kan, Indonesia itu pembajakan nggak mungkin habis. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa pembajakan di Indonesia nggak pernah hilang? Dan saya yakin sampai kapanpun nggak pernah hilang. Ada yang tahu nggak? Oke, ada lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut, 3. Pelaut itu apa? Iya. Bajak kan. Begitu petani ngapain kerjaannya? Bajak sawah. That's it, bajak, makanya nggak pernah hilang di Indonesia ya. Bajak itu ya udahlah jadi ciri khas kita gitu kan, seperti itu. Oke. Ya, gratis pokoknya mah ya, seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Nah, ini contohnya kita bisa lihat, ini namanya floppy disk nih saya. Ini masih mending zaman dulu. Zaman saya pakainya yang floppy disk ukurannya 5,5 inci yang gede. Tipis kayak kertas. Ya, itu cuma bisa nabung 5
5-12 kilo. 15 doang, aduh pakai nangis lah. Ini cuma 1,44 lagu MP3 aja nggak cukup. Cukup Pak, kalau refrainnya doang. Kalau nggak intronya doang gitu kan. Iya cukup, ya dipotong dulu, saya nangis. Oke. Nah sekarang berubahlah ke CD audio ya, bisa menampung 700 megabyte. Ya, yang bisa isi apa 18 lagu CD audio, CDA. Kemudian berubahlah ke zip disk. Nah, sebelum masuk ke flash drive. Ya, 750 mega. Sekarang kita bisa lihat adalah hard disk. Jadi bukan flash disk ya, tapi apa? Flash drive. Kalau disk itu apa? Ini piringan nih. Nah, ini piringan kan. Nah, baru namanya disk. Ini jarumnya. Kalau zaman saya nyimpennya di sini di hard disk. Hard disk. Piringan yang keras gitu kan. Ini piringan nih. Namanya hard disk. Jadi bukan flash disk Bapak Ibu, apa? Flash drive. Flash drive. Kalau kita pakai flash drive ya, oh ini namanya hard disk baru karena piringan, benar. Oke, kemudian di server. Wah, sekarang kalau server itu sama pakai disk juga, tapi dia lebih handal ya. Kalau nggak percaya Bapak Ibu sekalian beli mobil zaman dulu sama mobil zaman sekarang. Kemudian maaf singkat cerita, amit diadu, jebret, tabrakan. Yang hancur mobil zaman sekarang zaman dulu. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Yang saya masih ingat dulu teman saya beli sepeda, ini suka naik sepeda. Singkat cerita, saya nggak sebutin nah mereknya, nanti saya di-show lagi ya. Singkat cerita teman saya beli sepeda kan, sepedanya yang harganya tahu sendiri kan. Ya sepeda inilah road bike yang harganya luar biasa lah, bisa sampai puluhan ratusan juta. Singkat cerita naik sepeda, nabrak mobil yang zaman sekarang lah ya. Itu luar biasa. Sepedanya velgnya masih ya rusak-rusak ya, masih lumayan bentuknya. Itu mobilnya, bumpernya nancep ke dalam. Saya bilang ya. Makanya saya bilang, ternyata zaman dulu juga meskipun teknologinya nggak terlalu up to date, tapi dia itu handal ternyata. Ya, oke, sampai sini Bang? Paham ya, that's it. Ini adalah removable hard drive. Yang seperti itu kita bisa lihat dengan teknologi USB, hard drive. Kita bisa lihat juga ini tadi, di floppy disk. Nah ini, magnetic. Kita bisa lihat, nah ini magnetnya nih. Ini magnetnya ya, seperti itu, pakai magnet. Oke. Kemudian zamannya CD, nah ini CD-ROM. ROM itu kan read only memory. Ini kalau kita beli CD lagu audio punya artis atau film ya download dan lain sebagainya. Nggak download tapi kan disimpan ke dalam ROM. Read only memory. Ini R masih kosong. Ya masih kosong. Ya. Oke, kalau CD RW itu bisa di rewritable. Bisa dibaca, bisa ditulis ulang seperti itu. Nah, ini DVD R and DVD RW seperti itu. Nah, ini kalau ini namanya adalah bukan ROM, tapi apa? DVD drive, CD drive. Nah, ini ROM-nya itu yang ini kan, read only memory seperti itu. Oke, nah sekarang zamannya ini nih, ya flash technology, ya menggunakan flash memory stick, flash memory card, flash drive, ya udah luar biasa lah sekarang. Bahkan satu flash drive isinya bisa apa? Ratusan giga sekarang ya. Iya. Ya. Nah, tapi jangan pakai USB versi 1, versi 2. Ada apa? Ngopinya bisa bikin nangis kan, sejam, 2 jam. Sekarang udah USB 3 kan ya, 4 malah. Udah kencang banget sekarang, seperti itu. Oke? Nanti kita bisa lihat ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya bilang, sekarang eranya apa? Eranya cloud. Tapi balik lagi ya, apa? Ada positif, ada negatif. Kita harus pahami juga. Setiap teknologi itu, ternyata dampaknya ada plus minus gitu kan. Nah, kadang kita selalu mikirnya minusnya terus. Harusnya positif dong. Pak, Facebook secara privacy kita udah terbuka, ya nggak apa-apalah. Toh kita juga nggak aneh-aneh kan. Ya kan? Toh saya juga di Facebook kan lebih, oh iya menginspirasi orang, memberikan informasi tentang apa di Instagram juga. Buat bisnis, ya kan? Ya kan? Profile pribadi, nggak apa-apa kan itu profile. Yang penting kan nggak merugikan orang lain. Cuma kalau kita itu baik lagi, netizen kan maha tahu. Ya, tapi kalau nggak ada netizen nggak akan ramai kan, nggak akan viral seperti itu. Baik lagi lah plus minus. Ya, kita harus juga tahulah seperti makanya pakai logika jangan pakai emosi. Oke. Paham ya? Nah, kalau nggak percaya coba Bapak Ibu sekalian cari Fappening ya. Browsernya ganti, jangan pakai Google Chrome atau Firefox atau Yahoo. Si research engine-nya pakai DuckDuckGo langsung muncul gitu. Ya, wah Fappening itu luar biasa. Saya pasti ingat itu zaman berapa itu. Wah, geli lah. Saya dikirain saya cuma beberapa orang aja. Ya, misalkan apa Jennifer Lawrence itu kan yang namanya itu kan ya. Ingat ya? Ternyata setelah dicek itu dari A sampai Z bro, artis Hollywood ada semua, bisa gila itu, gila saya bilang, ini gila lah itu kan ya, seperti itu.
Ya, ternyata baik lagi ya, positif negatif. Tapi baik lagi kalau kita nggak ngapa-ngapain ya ngapain takut ya, seperti itu. Makanya jangan pernah bawa handphone ke toilet ya, seperti itu. Oke, akhirnya nggak pakai handphone. Ya, kita jadi apa? Kim Jong Un. Ya, serius Kim Jong Un nggak pakai handphone kan? Ya, Pak. Amerika aja bilang, Ya. Kim Jong Un itu susah untuk disadap gitu kan. Serius, kenapa nggak pakai handphone bro? Kim Jong Un, ini aja Amerika tuh FBI pusing dia. Gimana caranya apa? Nyadap Kim Jong Un, sampai sekarang kan bisa. Ya, kenapa nggak pakai handphone bro? Seperti Ya. itu. Jadilah kembali ke zaman Firaun. Oke. Ada yang bertanya sampai ini? Ada yang bertanya? Halo. Pak, mau nanya. Ya, silakan. Mau nanya. Kalau kayak sekarang kan komputer semua, seperti kayak kata Bapak bilang, udah pakai SSD semua. Rata-rata Nggak yang semua, keluar nggak baru semua. udah pakai SSD. Nggak semua ya, cuman kebanyakan ya. Ya, rata-rata. Nah, tapi kan memang sebenarnya performanya lebih cepat lah kalau misalnya aku yang nggak ngerti gitu, performanya pasti lebih cepat kan. Nah, kalau misalkan laptopnya gak diganti, tapi kita ganti, kan ada, kalau yang zaman dulu ada tempat disknya gitu, bisa diganti sama SSD. Nah, itu ngaruh nggak sih? Apa maksudnya kekurangannya dibandingin sama beli laptop yang memang udah bawaannya SSD gitu? Sebenarnya sih kalau itu nggak akan pengaruh. Cuman baik lagi gini ya, kalau kamu pakai SSD, tetapi prosesor kamu masih zaman dulu gitu kan, generasi awal gitu ya. Nah, ibaratnya gini, kamu punya selang besar, selangnya gitu ya, kamu ganti kan, tadi selangnya segede kelingking, sekarang kamu ganti selangnya jadi sebesar jempol. Berarti kan aliran airnya lebih besar kan, betul nggak? Bisa menampung lebih banyak air gitu. Tetapi di ujungnya masih kelingking, nanti bottleneck nggak? Oh, oke. Jadi tetap Tapi aja ya. Maksudnya nggak terlalu gimana? Ya, tapi pengaruh pasti. Cuman maksudnya kan yang akan terlalu kerasa gitu kan. Jadi gini ya, buat Bapak Ibu sekalian, saya dikasih teman saya kan tukang ini ya, dia handphone lah gitu cerita. Jadi bisnisnya di situ lah, ya di dunia elektronik gitu kan, handphone cerita. Jadi kalau kita punya handphone itu 3 tahun lah. Gitu. Lu daripada handphone lu simpen aja, mending lu jual. Gitu. Ganti yang baru, tiap 3 tahun. Gitu. Kenapa? Kalau kita simpan nanti harganya nggak ada harganya kecuali kalau handphonenya itu punya nilai sejarah atau kita punya data-data yang penting di situ. Ngerti nggak? Yeah. Jadi dalam 3 tahun udah ganti handphone selalu. Kalau nggak ganti handphone, wah nanti ketinggalan gitu. Dan memang kenyataannya kan gitu kan? Ya seperti itu. Dia bisnisnya di situ, dia bilang kita, oh gitu. Itu baru nggak juga. Makanya saya setiap 3, bukannya saya banyak duit itu boro-boro gitu kan. Jadi dia bilang ikutin dia gitu kan. Oh mending ganti, gua tukar tambah aja gitu. Dibanding apa? Kita pasti pakai yang generasi dulu gitu. Nggak ada harganya makin lama. Gitu. Sama gitu ya. Tapi kalau itu maksudnya ganti handphone ada unsur karena teknologinya beda jauh banget gitu, maksudnya ada perkembangannya. Akan kerasa banget, Bu. Akan kerasa banget. Kayak USB aja, USB 2 sama USB 3 jauh banget kecepatannya. Sekarang USB 4 lebih kenceng lagi. Ya, sebab kenapa? Makin lama, file makin gede, betul nggak? Ya. Bapak Ibu kayak handphone aja, kameranya makin lama makin gede nggak? Iya kan, biar lebih jelas. Artinya apa? Datanya makin besar, transfer rate-nya butuh lebih gede juga. Ya, seperti itu. Oke? Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Tapi kalau misalkan cara yang paling cepat, ya ganti aja SSD nggak apa-apa. Kerasa banget lah. Cuman untuk ke depan, kayaknya mendingan beli laptop baru. Kalau saran saya gitu ya. Saran saya. Bukannya saya tukang handphone atau laptop ya, tapi ini saran aja. Iya, Pak. Oke, yang lain punya lagi? Iya. Halo. Pak, izin Pak. Ya, silakan. Gini Pak, kalau misalnya di komputer sama laptop itu saya mau update RAM ya. Saya kalau update RAM itu boleh nggak Pak? Misalnya kalau VGA-nya itu kecil atau grafiknya itu masih versi dulu ya Pak. Kalau saya mau update RAM lebih besar itu kira-kira sejalan nggak Pak? Nah, gini. Sebenarnya buat apa dulu nih? Kalau misalkan Pak Evander pengennya buat game gitu Pak ya. Kalau nggak buat video editor. Nah, itu VGA card penting Pak. Daripada naikin RAM, mending ganti VGA card Pak. Gini, kalau kita bisa lihat, kalau VGA-nya onboard, bukan card Pak ya, onboard. Jadi bawa di motherboard-nya. Biasanya dia itu share memori Pak. Paham share memori? Ngambil memorinya kita, ngambil RAM-nya kita.
Kalau VGA card itu biasanya bisa sendiri Pak, mandiri dia. Oh gitu. Nah makanya mahal kan sekarang VGA card-nya, apalagi zamannya Bitcoin mining. Sekarang murah lagi kayaknya, karena China kan mau nggak boleh lagi kan, nggak boleh pakai Bitcoin lagi nih ya, lagi heboh sekarang kan ya, makanya lagi pusing gitu. Oke, seperti itu. Sekedar tanya aja Pak. Nah, jadi kalau misalnya itu, kalau bisa sih, ya maksud saya baik lagi. Ya, tapi RAM itu ingat teman ada DDR1, DDR2 apa ya? Jangan salah beli. Teman saya salah beli, beda slot. Akhirnya pusing kepala, maksa, ya kumaha asup-asup, ya iya beda slot gitu kan. Ya, hati-hati juga ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 sekarang, DDR5 sekarang. Ya. Terima kasih Pak. Betul. Oke. Terima kasih. Yang lain lagi, Bapak Ibu sekalian? Enggak ada? Pak, lebih cepat lebih baik. Ya, saya paham. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa ya, kita seminggu lagi udah mau ujian tengah semester ya. Berarti minggu depan terakhir ya, sebelum ujian tengah semester ya. Oke, kalau ujiannya sih kita multiple choice. Ya, jadi intinya nggak usah belajar nggak apa-apa, asal jangan salah pilih jawaban aja. Pasti nilainya bagus, ya kan? Ya, cuma jangan salah pilih tinggal A, B, C, D gitu kan ya. Kalau nggak A ya B, ya itu kan sulit. Nggak belajar lah, masa nggak belajar itu kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi minggu depan, tetap semangat, tetap sehat ya. Oke, selamat malam semua. Malam Pak. Terima kasih ya Pak. Mari sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.